Assalamualaikum Bu Dewi. Gimana Bu? Maaf mengganggu waktunya sebentar. Begini Bu Dewi, saya itu mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini saya meminta jenengan untuk membantu tugas saya dalam demonstrasi kontekstual ini, yaitu melakukan sebuah wawancara kepada kepala sekolah. Di sini saya berharap Bu Dewi bersedia untuk membantu tugas saya. Ya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu ya Bu ya. Terima kasih Bu Dewi ya. Begini Bu Dewi, setiap di sekolah itu kan pasti ada sebuah permasalahan. Nah, saya ingin tahu permasalahan-permasalahan di sekolah ini dan bagaimana pula Bu Dewi dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Mungkin ada dilema etika, apakah ada rujukan moral, pasti bukan hanya di sekolah kita ya, pasti di sekolah yang lain juga ada. Nah, saya ingin menanyakan, di sini sudah saya rancang, Bu Dewi sudah ada panduan dalam pertanyaan, dan saya mohon kerjasamanya Bu Dewi untuk memberikan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan dari saya. Iya, Begini Bu Dewi, selama ini bagaimana Bu Dewi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita? ya. Salah satu kasus yang menjadi dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di SLB kita, yaitu SLB PGRI itu, yaitu di mana masih banyak orang tua siswa itu yang kurang memprioritaskan pendidikan siswanya. Mereka lebih memprioritaskan untuk bekerja. Dalam hal ini kita itu harusnya mengidentifikasi dulu ya masalahnya dengan cara misalkan ada siswa yang sudah lama tidak masuk, kita identifikasi dengan cara salah satu wali kelasnya atau saya sendiri mendatangi ke rumahnya, menanyakan apa sih masalahnya sampai anaknya itu tidak disekolahkan berbulan-bulan. Nah, salah satunya kemarin permasalahan kita yang ada di daerah Nasem ya, itu ternyata beberapa anak tidak disekolahkan berbulan-bulan. Itu permasalahannya adalah antar jemput. Mereka itu membutuhkan antar jemput guru, sedangkan orang tua sibuk bekerja, makanya tidak ada yang bisa mengantar jemput siswanya karena orang tuanya sibuk bekerja. Jadi permasalahan yang menjadi dilema etika dari permasalahan ini adalah antar jemput ya Bu Dewi. Mungkin adalah kesibukan orang tua dan sedangkan anaknya itu sudah pengen sekolah. Jadi bagaimana anak ini bisa sekolah, jadi kita bisa melakukan pendekatan atau mendatangi langsung mengidentifikasi bagaimana apa yang terjadi permasalahan, kenapa anak ini tidak bisa masuk sekolah. Oh, jadi begitu ya, jadi orang tua ya Bu Dewi ya. Bu Dewi, jadi orang tua yang kesibukan orang tua, padahal anaknya ini sangat ingin sekali sekolah pendidikan ya. Oh begitu ya Bu Dewi. Baik, terus selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya Bu Dewi, kan ini kalau sama-sama benar anak-anak butuh sekolah itu memang benar. Sedangkan untuk orang tua bekerja itu juga sangat penting, juga kebutuhan vital. Nah, bagaimana Bu Dewi mengambil keputusan dalam permasalahan ini? Karena masalah kita seperti itu yang berasa kedua-duanya itu benar-benar sama-sama penting. Pertama, anak-anak itu memang penting harus sekolah, walaupun anak-anak kita anak luar biasa, mereka tetap harus mengemban pendidikan, mereka juga berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua, karena warisan kita berasal dari kalangan menengah ke bawah, itu ya ada yang kurang mampu, mereka tetap harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka ya semuanya sama-sama penting, kita juga harus mencarikan solusi di mana semuanya itu harus benar-benar adil untuk semuanya, harus benar-benar berpihak pada semuanya, tidak salah satunya. Sekolah itu mencarikan solusi terbaik, yaitu dengan cara pertama kita melihat pandangan masyarakat dulu. Pandangan masyarakat itu kan anak-anak SLB itu walaupun mereka memiliki keterbatasan, mereka tetap harus memperoleh pendidikan agar tidak diragukan di lingkungan. Nah, oleh karena itu kita dari pihak sekolah
gitu. Kayak kemarin kita melakukan rapat bersama karena kita yayasan, ya bersama diketahui dengan yayasan, komite sekolah, tenaga pendidik dan juga wali murid. Kita rapat musyawarah untuk mencarikan solusi bersama. Gimana nanti permasalahannya seperti ini, maka sekolahan akan mencarikan solusi, entah itu nanti kita mengadakan antar jemput, entah nanti anak-anak ada yang tinggal di sekolahan, itu nanti kita akan bahas dalam rapat atau musyawarah bersama nanti bersama yayasan, komite dan warga sekolah yang nanti. Jadi penting, jadi kita tidak bisa mengambil salah satu sisi saja, jadi kita sisi siswa juga jadi kepentingan orang tua. Baik Bu Dewi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, pertama tadi kita mengidentifikasi atau menyaring permasalahan yang menjadi salah satu dilema etika itu ya Bu Nur ya. Kedua, menentukan pihak-pihak yang akan terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketiganya, kita akan melakukan rapat untuk mencari solusi terbaik. Rapatnya tentunya dengan yayasan, dengan komite sekolah, dengan warga sekolah, dan juga dengan wali siswa. Dan juga yang terakhir, nanti kebijakan apa yang kita ambil itu kita selesaikan dalam pencarian solusi di rapat tersebut. Lalu Bu Dewi, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Ya, untuk hal-hal yang efektif yaitu kita pertama tetap melihat paradigma dari individu atau dalam pandangan masyarakat dulu. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pendidikan anak-anak SMP, terus juga bagaimana kita adil dalam mengambil keputusan bersama. Tentunya kalau kita berada di kalangan menengah ke bawah itu kan ada terkadang kita pakai hati ya dulu ya, pakai menyelesaikan rasa kasihan, belas kasihan, dan sedangkan kita juga harus bertanggung jawab untuk anak-anak juga. Terus kita juga harus tetap memikirkan bagaimana jangka pendek dan jangka panjangnya untuk anak-anak juga untuk sekolah kita. Lalu hal apa saja yang selama ini bukan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa yang Bu Dewi hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya? Ya, tantangannya yaitu pertama kita dari pihak sekolah itu harus benar-benar ngambil keputusan atau kebijakan secara bersama-sama. Terus keduanya sekolah itu harus karena semuanya dari kalangan ke bawah ya, sekolah itu harus kalau bisa sekolah itu mengkoordinir semuanya, karena mereka juga untuk walaupun kita mengadakan antar jemput nanti tetap semuanya juga akan larinya tanggung jawabnya tetap ke sekolah juga dilimpahkan ke sekolah. Maka dari itu sekolah itu akan mengelola keuangan sebaik mungkin agar dapat melaksanakan program tersebut dengan baik dan tidak memberatkan sekolah maupun memberatkan wali siswa. Karena itu kita juga membuat keterampilan, membuat beberapa program kegiatan yang dapat mendukung nanti untuk keuangan sekolah, membantu para siswa tersebut ya. Ya Bu Dewi, selanjutnya apakah Bu Dewi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, karena masalah ini kan tergantung permasalahannya apa dulu. Ya. Kalau memang memungkinkan langsung diselesaikan, ya kita selesaikan secara langsung. Tapi kalau masalah ini seperti ini, contohnya antar jemput seperti ini, anak-anak dari sekolah, itu tentunya kita harus menyusun jadwal atau mengkoordinirnya dulu, harus menyelesaikannya sesuai dengan jadwalnya. Nanti kita rapat, kita musyawarah bersama, kita mengambil keputusan bersama. Tentunya kita harus menata sebaik mungkin ya menurut ya, agar kita itu benar-benar adil dan juga tidak menyalahi aturan. Jadi sesuai dengan permasalahannya ya Bu Dewi, jika memang bisa diselesaikan di saat itu juga kita bisa laksanakan. Namun apabila membutuhkan waktu, kita perlu perencanaan mungkin ya, atau mungkin penyusunan bagaimana cara-cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Dewi, baiklah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, karena kita itu yayasan yang mulia, terutama kita itu berdiri di Yayasan BWRI, maka untuk mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus yang terjadi di sekolah, maka kita itu harusnya tetap melakukan musyawarah. Kita butuh penasehat dari yayasan, dari komite sekolah, bahkan pendapat dari tenaga pendidik dan juga wali siswa. Jadi mereka berhak untuk mengeluarkan suara untuk permasalahan yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, untuk pembelajaran yang terutama solusi-solusi atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita itu, pembelajaran yang kita dapat yaitu salah satunya bahwa semua masalah itu pasti semua akan ada solusinya, asalkan kita bisa mengerjakannya dengan cara berpikir positif, dengan cara bersama-sama, menanggung bersama, menyelesaikannya dengan benar, dan juga selalu berpikiran positif. Masalah serumit apapun, kalau kita selesaikan secara bersama-sama, kita junjung bersama-sama, pasti akan ada solusi, dan juga kita komunikasikan dengan baik melalui musyawarah. Nanti insya Allah semuanya akan ada solusi yang terbaik. Baik, jadi begini ya Bu Dewi, jadi dalam masalah dilema etika ini Anda langsung mengidentifikasi apa permasalahannya, bagaimana kita bisa menjalankan seumpamanya dilema etika antara murid dan orang tua ya. Jadi bagaimana kita itu mengambil keberuntungan untuk keduanya, beruntung siswa ini dapat belajar dan orang tua bisa untuk bekerja. Jadi masalah dalam dilema etika ini sebagai sekolah akan memusyawarahkan apa yang sebenarnya yang akan dilakukan yang terbaik untuk siswa dan orang tua siswa. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas solusi yang telah diberikan atas permasalahan dalam dilema etika ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih, semoga sukses dan juga membantu ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi ya, selamat siang. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Iya, Bu Nurul, waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar? Iya Bu, gimana? Begini, saya mohon bantuannya sama Bu Evi. Di sini kan saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual untuk melakukan sebuah wawancara kepada kepala sekolah. Saya percaya kepada Bu Evi untuk bisa membantu tugas saya. Oh iya, siap Bu Nurul, monggo. Begini, kan di setiap sekolah maupun sekolah saya, sekolah Bu Evi kan pasti ada suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Kira-kira di sekolah Bu Evi ada tidak ya suatu permasalahan di sekolah? Ya Bu Nurul, untuk dilema etika itu kita juga mengalami mungkin di setiap lembaga sekolah itu kita juga mengalaminya. Kalau di sekolah saya, contoh saja dilema etika itu lebih kepada di mana guru-guru saya itu yang mana notabene kan memang kita sekolah di sekolah luar biasa, kita membutuhkan guru yang memang harus standby, beda dengan anak-anak di sekolah pada umumnya. Nah kalau di sekolah saya itu masalahnya terkait dengan dilema etika itu tadi, itu terkait bagaimana tentang kedisiplinan dari teman-teman guru. Jadi dari teman-teman guru tersebut terkadang banyak yang izin, mungkin karena ada suami yang sakit atau ada anak yang sakit, hingga akhirnya mereka harus meninggalkan kewajiban mereka di sekolah. Nah itu permasalahan yang dialami di sekolah. Jadi waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan sekolah itu ya Bu Evi yang membuat Bu Evi dilema etika. Bagaimana murid-murid nanti kalau banyak guru yang izin seperti itu. Nah ini ada beberapa pertanyaan terkait wawancara hari ini Bu Evi. Saya ingin bertanya yang pertama, selama ini bagaimana Bu Evi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu Evi mengidentifikasi itu kasus-kasus tersebut? Iya, mungkin mengidentifikasinya itu lebih kepada penelaan kita terhadap permasalahan yang dihadapi sama teman-teman guru. Yang saya sebutkan tadi, salah satu contohnya itu terkait dengan kedisiplinan dari teman-teman guru ketika mengajar di dalam kelas. Beberapa kali dari teman-teman guru itu
izin, dan izinnya itu mungkin ada keluarga yang sakit atau mungkin dia ada kepentingan keluarga yang mana dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman guru lakukan di luar sekolah itu tadi eh, merugikan untuk yang ada di sekolah, karena memang notabene anak SLB itu tidak bisa ditinggalkan ketika Iya. berada dalam kelas. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, betul. Ya contohnya ya seperti tadi ya dari teman-teman guru yang beberapa dari mereka itu izin. Nah, untuk Iya. pengambilan keputusan itu tadi karena memang di sekolahan kami sudah ada peraturan yang sudah jelas, yang mana peraturan tadi itu kita buat dari hasil musyawarah bersama kita Iya. dan dengan semua warga yang ada di dalam sekolah. Jadi saya menggunakan eh, apa tata tertib itu tadi, keputusan-keputusan itu tadi, tata tertib itu tadi untuk ambil suatu keputusan. Jadi saya berdasarkan dari tata tertib yang kita buat. Yang kesepakatan bersama dengan warga Iya. sekolah guru-guru itu yang Iya. berbeda. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Iya, Bu Nurul. Langkah pertama yang saya lakukan itu memberikan pendekatan ke teman-teman guru. Jadi kita nggak bisa serta merta langsung nanti dimarahin kayak gini kayak gini kayak gini. Nggak, kita panggil dulu face to face. Jadi dengan gituan saya panggil, kita ajak ngomong-ngomong bersama, kita ingatkan kembali tentang peraturan yang memang sudah kita buat bersama-sama. Terus, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan hal-hal yang efektif itu ya itu tadi, karena kita sudah punya peraturan-peraturan itu tadi. Jadi semuanya yang saya ambilkan itu berdasarkan dari hasil keputusan. Kalau tidak seperti itu nanti saya juga yang bingung sendiri. Ya gimana ya, contoh kalau ada guru, kalau ada yang keluarganya sakit, siapa sih yang Yang ingin yang sakit? ingin sakit gitu, itu kan kita juga dilema juga. Iya. Mau kita izinkan tapi nanti untuk yang ada di kelas itu tidak terkondisikan. Jadi saya ngambil keputusan, kita ngambil kebijakan yang mana nanti oke, pada jam mengajar karena kita masih sekolah SLB jam 7:30, kalau di sekolah saya sampai 9:30 itu mereka tetap masuk. Nanti setelah pembelajaran 9:30 mereka dapat pulang untuk menjaga keluarganya yang sakit, karena memang 9:30 ke atas kita kegiatannya sudah keterampilan. Iya. Jadi sampai 9:30 mereka sampai di sekolah, terus 9:30 pembelajaran selesai mereka boleh izin untuk pulang. Iya. Jadi dua-duanya bisa berjalan Iya, ya Bu Evi, ya. sementara seperti Bisa itu. untuk kegiatan sekolah bisa berjalan, kegiatan Iya. pribadi bisa berjalan. Jadi Iya, seperti itu. Tanpa harus merugikan gitu. Kita tanpa ngambil harus jalan. ada yang dirugikan. Iya. Terus lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan apa yang mungkin Bu Evi dapatkan ketika mengambil keputusan tadi kan sesuai dengan peraturan tata tertib. Lalu adakah tantangan-tantangan yang Bu Evi hadapi? Tantangannya itu lebih ke pribadi saya sendiri ya Bu Nurul ya. Yang mana saya sendiri adalah seorang perempuan dan dulu juga tahu sendiri kalau perempuan itu notabene menggunakan perasaan. Jadi rasa nggak teganya itu sering keluar di situ gitu loh. Kayak ada anaknya yang sakit gitu. Masa sih saya minta untuk tetap sekolah sedangkan anaknya di rumah sakit, nangis atau gimana. Kadang saya sendiri yang nggak bisa kontrol, tapi saya kembalikan lagi ke peraturan itu tadi gitu loh untuk untuk bisa apa ya tetap terjaga kondisi yang baik baik di sekolah maupun di rumah. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau itu tergantung dengan permasalahan. Contoh kalau permasalahan kecil yang memang bisa saya ambil keputusan sendiri, saya ambil keputusan. Jika memang itu suatu permasalahan yang melibatkan beberapa aspek yang ada di sekolah, saya lebih kepada mengajak untuk teman-teman sejawat, teman-teman guru sejawat untuk koordinasi, untuk kita musyawarah terkait dengan bagaimana untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi harus dimusyawarahkan tergantung permasalahannya. Jika memang permasalahan itu bisa kita ambil sendiri, kita bisa putuskan sendiri. Iya. Namun jika menyangkut banyak orang, mungkin kita bisa musyawarahkan. Iya, Begitu ya Bu seperti Evi. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada pihak-pihak yang membantu Bu Evi dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau pengambilan keputusan, alhamdulillah saya terbantu sekali dengan rekan-rekan sejawat yang memang kita semuanya kompak di situ. Jadi dalam pengambilan keputusan yang memang itu berkaitan dengan sekolahan, dengan kita semuanya, kita sama-sama mengutamakan untuk kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Jadi itu sudah terbentuk dulu. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu Evi. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
banyak sekali pelajaran yang saya petik Bu. Salah satunya yaitu untuk mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Jadi kita tidak hanya menggunakan perasaan kita juga, tapi kita juga menggunakan logika. Yang mana kita Iya. tidak hanya berpikir tentang pribadi saja, tapi kita juga berpikir tentang kelembagaan. Karena di sini saya sebagai kepala sekolah, yang mana saya harus mengontrol bagaimana dan apapun yang ada di sekolah, termasuk dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi langkahnya dengan menggunakan musyawarah dengan teman, apabila ada dilema etika, permasalahan yang terjadi di sekolah kita selesaikan bersama-sama. Jika memang memungkinkan diselesaikan secara sendiri, mungkin Bu Evi akan melakukannya sendiri dan mempertimbangkan permasalahan tersebut agar permasalahan di sekolah teratasi, permasalahan guru pribadi itu teratasi, seperti itu ya Bu Evi. Jadi dua-duanya saling menguntungkan antara sekolah dan kebutuhan pribadi, jadi bisa saling berjalan gitu. Ya Bu Evi, terima kasih Bu Evi ya atas waktunya, sudah memberikan mau menyempatkan waktunya untuk kegiatan wawancara yang telah saya lakukan. Iya, sama-sama terus, semoga sukses untuk Amin. CGP-nya, semoga menjadi guru yang lebih baik lagi Amin. untuk pendidikan Indonesia kita. Terima kasih Bu Evi. Iya, sama-sama.